Anak-anak, lanjut kita ke part yang kedua ya. Kita mulai dari nomor 13 sampai nanti di nomor ke 25 ya. Oke, ini yang nomor 13 mengenai barisan dan deret juga, tapi yang ini geometri ya, seperti itu. Nah, di sini kita punya sorry, ini bukan A ya, harusnya ini keterangannya ketinggian ya, ketinggian tertentu ya. Ini bukan A-nya ya. Nanti A-nya itu adalah pantulan ke, karena di sini UN-nya itu adalah berbicara mengenai pantulan ke N. Jadi bukan ketinggian. Nah, kalau bicara tentang ketinggian baru deh A-nya adalah 486. Tapi ini tinggi tapi waktu pantulan, bukan tinggi awal. Oke. Nah, di sini kita harus mencari U1-nya dulu ya. U1 itu adalah A. Nah, A-nya itu adalah nilai dari 486 ya, dikali 2/3, karena bolanya mencapai ketinggian 2/3 setiap pantulannya dari ketinggian semula. Nah, itu akan menjadi R-nya, baru betul ya, 2/3. Nah, maka U1-nya itu adalah 2/3 dari 324. Nah, saya nyatakan 324 itu dalam perkalian bilangan berpangkat. Kenapa? Karena di pernyataan-pernyataan ya pada soal nih itu dalam bilangan berpangkat. Jadi lebih mudah nantinya mencocokkan. Ya, 324 itu adalah ini ya, 4 kali 81. 4 itu 2 pangkat 2. 81 itu adalah 3 pangkat 4. Jadi nanti A-nya kita nyatakan dalam bentuk ini ya, seperti itu. Oke, ingat rumus barisan geometri, UN-nya itu adalah A dikali R pangkat N min 1 ya. Nah, maka kita akan langsung masuk ke dalam pernyataan-pernyataan juga ya. Nah, pernyataan 1, tinggi bola pantulan kedua berarti U2 ya, adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Kita analisa ya. U2 itu adalah A kali R pangkat 2 kurang 1 berarti kan ya. Berarti ini A-nya ya, 2 pangkat 2, ini adalah R pangkat 1 gitu ya. Sehingga ya 2 pangkat 2 kali 2 jadi 2 pangkat 3. 3 pangkat 4 dibagi 3, hilang pangkatnya 1 jadi pangkat 3. Ternyata P1 benar, pernyataan 1 benar. Lalu tinggi bola pada pantulan kelima berarti U5 adalah 2 pangkat 5 ya. Maka kita tulis ini A, ini R pangkat 5 kurang 1, 4 ya. Berarti 2 pangkat 4, 3 pangkat 4. Ingat sifat bilangan berpangkat ya. Ini 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 habis. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 itu jadi 2 pangkat 6. Oh, ternyata P2-nya salah ya, pernyataan keduanya salah. Kemudian tinggi bola pada pantulan ke-10 ya, sama caranya. Kalau 10 berarti ininya jadi 9 R-nya ya. 2 pangkat 9 per 3 pangkat 9. Ininya A-nya tetap sama. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 9 jadi 2 pangkat 11. 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 9 jadi 4 pangkat min 9 ya. Ini 4 kurang 9, bawahnya jadi 5 ya, seperti itu. Maka P3 benar ya, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 14. Nomor 14 itu merupakan sudut ya, sudut pada segitiga. Sudut pada segitiga dicampur dengan sistem persamaan linear satu variabel. Ingat, sudut pada segitiga itu memiliki jumlah yaitu adalah 180 derajat. Itu adalah jumlah sudut pada segitiga. Nah, dengan modalkan ini ya, kita bisa hitung. Berarti 9x ini sudut R tambah sudut P tambah sudut Q, hasilnya pasti adalah 180 derajat ya. Sehingga kita peroleh ini sudut P, ini sudut R, dan ini sudut Q ya. Jumlahkan hasilnya pasti 180 ya. Maka yang X dijumlah dengan yang X ya, yang konstanta dengan yang konstanta seperti ini. Maka kita peroleh 16x sama dengan 176, berarti x-nya adalah 11. Ya udah, maka kita substitusikan x-nya ke dalam setiap masing-masing sudut ya. Nah, di sini kan RPQ ditanyanya semua sudut, berarti kita tinggal substitusikan aja. Sudut P
ya, itu pernyataan satu. Ingat kalau dalam sudut yang ada 3 hurufnya ya, R, P, Q, berarti ini adalah sudutnya adalah yang di tengah gitu ya. Maka sudut P itu adalah 5 kali 11 55, betul. Sudut Q adalah 2 kali 11 tambah 7 ya. Ya, 2 kali 11 tambah 7 hasilnya adalah 29. Pernyataan 2 juga benar. Sudut Q-nya salah. Harusnya 96, sementara di soal itu 90. Ya, maka benar-benar salah ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 15 ya. 15 ini merupakan materi mengenai Pitagoras ya. Di sini kita bisa peroleh, oh ya, kita tahu bahwa AC-nya 12, AB-nya adalah 16. Perhatikan sudut siku-sikunya di A, maka BC pasti adalah hipotenusa ya. Dan mencari BC itu adalah menggunakan triple Pitagoras ya. Kita nggak usah hitung lah. Kalian kalau udah hafal triple Pitagoras itu paling mudah banget ya. Nah, kalau ada 12 dan 16 maka temannya pasti 20. Maka ini BC ya. Sisi panjang BC adalah 20, maka ini menyatakan juga pernyataan satu benar ya. Kemudian kalau kamu lihat itu ada garis-garis ya. Ada garis-garis ini nih, ada garis 1, garis 2, garis 3. Itu menyatakan bahwa panjang ruas garis tersebut sama. Jadi BD sama dengan CD sama dengan DE, yaitu adalah setengahnya daripada panjang BC gitu ya. Nah, kenapa setengah BC? Karena CD dan DB itu kan dalam satu ruas BC. Jadi kalau CD dan DB itu sama, berarti ya udah panjang BC dibagi 2 gitu ya. Oke, maka ini menunjukkan pernyataan 3 benar ya. Yang tadi pernyataan 1 benar, pernyataan 3 sisi BD adalah 10 betul, dan ini berlawanan dengan pernyataan 4 ya. Jadi pernyataan 4-nya langsung otomatis salah gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat pernyataan 2. Panjang sisi BE adalah 20 cm. Nah, kita lihat karena itu juga siku-siku, segitiga dari BDE, segitiga BDE itu juga siku-siku. Siku-sikunya di D gitu kan. Nah, maka untuk mencari BE itu juga BE adalah hipotenusa. Kalau DE-nya 10 dan BD-nya 10, maka kita bisa mencari nilai BE adalah akar dari 10 kuadrat 10 kuadrat ya. Maka langsung kita peroleh hasilnya adalah 10 akar 2 ya, seperti ini. Maka P2-nya salah ya. Seperti itu. Oke. Ya, kita lanjut ke nomor 16 ya. Nomor 16 ini juga sama. Ini 16 bukan Pitagoras ya, tapi kekongruenan dari segitiga ya. Dimana diketahui segitiga ABC dan ADF itu adalah kongruen ya. Kalau kongruen maka segitiganya sama, sudutnya sama, ukurannya juga sama, seperti itu ya. Nah, kita tinggal mencari sisi-sisi yang sesuai saja. Nah, AC pada segitiga tersebut akan sama dengan AD gitu ya. Nilainya adalah 17. AF akan sama dengan AB yaitu 8 dan DF akan sama dengan BC yaitu 15. Ya, ini memang harus lihat kuncinya ada siapa siku-sikunya gitu ya. Siku-siku pada segitiga ADF itu adalah F. Siku-siku pada segitiga ABC itu adalah B. Jadi kalau siku-siku ke yang panjang, sisi tegak panjang, itu berarti BC dan DF gitu ya. Seperti itu. Hipotenusanya juga sama. Hipotenusanya AC dan AD gitu ya. Kuncinya di situ. Oke, maka pernyataan-pernyataannya panjang AD sama dengan panjang AC betul ya. Maka P1 benar. P2 sisi BD panjangnya 9, betul, karena 17 dikurangi 8 gitu ya.
Hasilnya adalah 9 gitu. Pernyataan 3, panjang sisi AB. AB itu bukan AB itu bukan yang hipotenusa ya, bukan 17 tapi 8. Maka pernyataan 3-nya salah. Panjang AB sama dengan AF yaitu 8. Nah, ke sini juga mengacunya ya, P4. Benar, seperti itu. Maka jawabannya benar, benar, salah, benar. Lanjut ke nomor 17. Ya, nomor 17 ini merupakan transformasi geometri ya, segi 4 PQRS berarti ada 4 titik ya. Dirotasikan 90 derajat terhadap titik pusat 2,1. Nah, titik pusatnya ini bukan 0,0 ya. Ini adalah titik pusat P, A, B gitu. Nah, ini saya berikan notasinya kalau titik pusatnya itu tidak 0,0, maka rotasinya akan menjadi seperti ini nih rumusnya ya. Ya, ini kamu bisa hafalkan juga, tambahkan ke transformasi geometri yang saya lupa apakah sudah mengajarkan yang titik pusatnya bukan 0,0 ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti bayangannya X aksennya akan menjadi min Y plus B plus A, sedangkan X aksennya Y aksennya akan jadi X min A plus B. Akan selalu seperti ini ya. Ini paten rumusnya ya. Seperti itu. Oke. Nah, maka kita akan transformasikan semua titiknya ya. Semua titiknya kita transformasikan, maka kayak nomor 17 ada lengkapnya yang paling bawah ya, seperti ini perhitungannya. Tadi teorinya ya. Nah, perhitungan lengkapnya ada di sini. Ya. Maka P berdasarkan rumus ini, nilai P akan kita peroleh min Y berarti min 3 plus B, B-nya itu ya ini ya. Ini B, ini A. Oke, plus 1 plus 2. Ini yang Y aksennya adalah X, X-nya adalah min 4, min A-nya berarti min 2 plus 1. Maka kamu peroleh 0, min 5. Maka pernyataan 1 benar ya. Pernyataan 2, Q-nya juga sama, dihitung dengan cara yang sama, diperoleh 0,1. Ternyata salah ya, kalau di P2, Q aksennya itu adalah min 3,2, berarti P2-nya salah. R-nya juga setelah dihitung, jawabannya sebenarnya harusnya min 5, min 3, sedangkan di pernyataan 7 itu adalah R aksennya 2,2, berarti P3 juga salah. S itu ternyata setelah dihitung, nilainya adalah min 5, min 5, maka pernyataan 4 benar ya, seperti itu. Oke. Nah, yang nomor 18 membuat layang-layang ya. Ya, ini sebenarnya informasinya nggak terlalu harus penting kamu baca, tapi kalau udah layang-layang kamu lihat aja diagonal-diagonalnya gitu ya. Seperti itu. Dan soalnya untuk layang-layang ini nomor 18 dan 19 ya. Nah, nomor 18 langsung soalnya. Rio menggunakan benang di sekeliling layang-layang. Rio membuat benang Rio memiliki benang 1 meter. Manakah pernyataan yang benar? Oke, sisi pendek layang-layang adalah 10 cm. Ya, sisi terpendek itu adalah berarti yang area sini nih. Nah, area yang pendek itu berarti 10 sisinya panjangnya katanya ya. Nah, sisi itu ingat, sisi itu hanya 1 garis, itu sisi namanya ya. Kalau udah 2 itu menjadi bidang namanya nanti. Oke, hati-hati ya. Jadi sisi itu kalau dilihat itu hanya 1 garis saja ya. Sisi terpendeknya memang ada 2 jadinya, tapi kan angkanya sama 10 yaitu ya. Jadi benar, pernyataan 1 benar. Oke. Pernyataan 2, panjang sisi terpanjang adalah 17. Salah ya. Nah, tadi mendapatkan 10-nya dari mana? Dari triple Pythagoras. Kalau di sini 8, di sini 6, maka temennya pasti 10 ya. Ini nggak usah hitung, hafal juga cukup ya. Kalau di sini 15, di sini 8, maka ini pasti 17 ya. Triple Pythagoras. Oke. Ya seperti itu. Untuk sisi terpendeknya 10, sisi terpanjangnya 17 ya, maka pernyataan 2 salah. Pernyataan 3, panjang benang yang dibutuhkan Rio adalah 54. Ya, tinggal 17 kali 2 tambah 10 kali 2 ya.
Hasilnya adalah 34 tambah 20. Maka jawabannya 54. Betul ya? Pernyataan 3 betul. Oke. Pernyataan 4 panjang sisa benang ya udah 100 dikurangi 54 harusnya 46 tapi di soal 48 maka jawabannya salah ya. Oke, jadi benar salah. Oke, yang nomor 19. Luas kertas yang dibutuhkan Rio dalam membuat layang-layang adalah, nah luas, ingat luas layang-layang itu adalah setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Berarti setengah kali 16 kali 21. Ini coret-coret aja jadi 8 kali 21. Hasilnya 168 cm persegi. Opsi B ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke nomor 20. Nomor 20 kita diminta untuk mencari volume prisma. Nah, bangun ruang. Ingat volume prisma itu template ya, udah pasti luas alas kali tinggi, tinggal siapa alasnya. Kebetulan pada soal nomor 20 alasnya adalah trapesium gitu ya. Nah, dari sini dari keterangan trapesium ini ya kita perbesar biar terlihat ya. Dari trapesium ini kita punya jumlah garis sejajarnya ya, berarti garis sejajar itu 24 dan 12 itu garis sejajarnya. Kemudian tinggi trapesiumnya itu adalah C dari DC ke AB. Nah, itu adalah tinggi trapesiumnya ya. Jadi kalau misalkan kita gambar trapesiumnya, kita ambil satu sisi trapesiumnya A B C D ya. B C D. Yang atas itu adalah 12. Yang bawahnya adalah 24. Nah, kita diminta mencari ini tinggi trapesiumnya berapa. Nah, di sini ada 10 ya. Nah, berarti kalau kayak gitu ini trapesiumnya trapesium sama kaki ya. Jadi 24 di sini kan 12. Maka di sini 6, di sini juga 6 gitu ya. Nah, ini kan triple Pythagoras. Kalau 6 hipotenusanya 10, sisi tegaknya 6 pasti temennya adalah 8. Gitu. Nah, ini adalah tinggi trapesiumnya ya. Kenapa kita butuh tinggi trapesium? Karena luas alasnya adalah luas trapesium. Rumus luas trapesium setengah dikali jumlah sisi sejajar kali tinggi gitu. Ya, maka untuk memperoleh ini nih. Nah, lalu tinggi dari prismanya yang mana? Tinggi dari prismanya itu adalah 15 ya. Seperti itu. Oke. Nah, maka kita peroleh dulu nih, cari dulu satu-satu luas trapesiumnya. Setengah kali jumlah sisi sejajar, 24 tambah 12 kali 8. Ya, jadi kita peroleh setengah, ini coret dengan 8, jadi 36 tambah 4, hasilnya 144. Maka luas trapesiumnya seperti itu. Volume trapesiumnya adalah 144 dikali 15. Ya, tadi hasil ini dikali ke 15. Maka hasilnya adalah 2160 cm bukan persegi ya, kubik, maaf. Seperti itu. Oke, itu yang nomor 20. Lanjut lagi ke nomor 21. Nomor 21 itu diketahui tabung memiliki volume. Nah, ini bangun ruang juga tapi ini digabung dengan perbandingan ya. Perbandingan. Nah, perbandingannya kita punya V tabungnya ini dulu kita simpan ya. V tabungnya mula-mula adalah 10 cm kubik gitu. Nah, sekarang kita langsung ke pernyataannya aja, soalnya ada di pernyataan setiap masing-masing pernyataan. Yang pertama, jari-jarinya diperbesar 2 kali, lalu jari-jarinya diperbesar 3 kali, tingginya diperbesar 2 kali, dan tingginya diperbesar 3 kali. Nah, sekarang untuk mencari perbandingan volume jika diketahui jari-jari dan tinggi, ini harusnya ada dan tinggi ya. Nah, berarti ada dua kondisi. V1 itu volume awal, V2 itu volume kondisi kedua gitu, yang setelah diperbesar atau diperkecil gitu ya. Nah, kebetulan semuanya diperbesar. Nah, kita gunakan perbandingannya yang ini. Jadi, kalau volume tabung, jika R-nya diperbesar atau diperkecil,
hubungannya dengan kuadrat dari jari-jarinya ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan tinggi ya sesuai tingginya seperti itu. Kenapa ini dari mana sih Pak? Pak, jadi volume tabung itu adalah kan 2 pi r kuadrat dikalikan dengan T. Ini semuanya berbanding lurus ya. Kalau ruas kiri naik maka ruas kanan juga naik berbanding lurus. Jadi kondisinya kalau di atasnya 1 maka semua 1. Kalau di bawahnya V2, R2, ini juga T-nya T2 seperti itu. Dan harus diperhatikan kalau R, karena di sini R-nya ada kuadrat, maka perbandingannya juga harus dikuadratkan. Seperti itu ya. Oke, langsung ke pernyataan-pernyataannya ya. Pernyataan 1, jika R-nya 2 kali R1, maka perbandingannya R1 banding R2 itu adalah 1 banding 2 kan, karena di ininya 2 kali R1. 1 banding 2 kuadrat, maka perbandingannya 1 banding 4. Sehingga volume kedua itu akan menjadi 4 kalinya volume pertama. Jadi V2-nya itu adalah 40. Pernyataan 1 benar ya. Nah, pernyataan kedua, R2-nya kalau jadi 3 kali, maka perbandingannya ingat kuadrat. Jadi 1 banding 9. Jadi V2 itu harusnya 9 kalinya. Kalau itu kan 6 tuh 6 kali, maka P2 bernilai salah. Nah, kalau tingginya diperbesar 2 kali, maka perbandingannya 1 banding 2. Jadi V2-nya itu pasti 2 kali V1. Jawabannya 20. Maka dia juga benar. Nah, ini juga yang pernyataan keempat salah ya, karena harusnya 3 kali aja. Karena perbandingannya 1 banding 3. Jadi harusnya 30. Gitu ya. Oke. Oke, lanjut ke nomor 22. Nomor 22 ini dulu ya, nih ke sini. 22-nya nyempil di sebelah kanan. Karena kelewat pas saya mengerjakannya. Data tentang suhu dan kelembapan udara. Nah, ini sebenarnya membaca aja. Statistika adalah membaca grafik ya. Nah, kita langsung ke pertanyaan saja. Apakah suhu udara berbanding terbalik? Ya, betul ya. Kenapa? Karena kalau kamu lihat dari grafik ya, yang kelembapan itu yang bulat titiknya, sementara suhu itu yang segitiga titiknya ya. Nah, perhatikan kelembapan udara di data pertama suhunya 24 itu suhu paling rendah, tapi kelembapan udaranya justru paling tinggi. Kelembapan udaranya turun, suhu udaranya naik. Nah, itu berarti berbanding terbalik. Maka pernyataan 1 jawabannya ya. Apakah pada pukul 11 sampai 12 suhu turun 1 derajat? Tinggal dibaca aja 34 ke 33. Ya, turun 1 derajat, betul. Apakah kelembapan udara penurunan terbesarnya 10 11? Tidak ya, udah paling jelas penurunan terbesar itu terjadi dari 78 ke 59, jam 8 ke 9. Maka pernyataan 3-nya salah. Betul tidak gitu ya. Ya tidak. Oke, langsung saja ke nomor 23 ya. Ya, 23 ini harusnya masih anget ya, statistika. Statistika yang sudah kita kerjakan. Seperti itu ya. Nah, untuk yang nomor 23 di sini data mengenai usia anggota Karang Taruna ya. Seperti biasa untuk lebih mudah kamu buatkan tabel X dan F-nya ya, distribusi frekuensi. Diminta itu adalah semua ini ya, ukuran pemusatan rata-rata, modus dan median. Oke, untuk mencari rata-rata maka kita butuh kolom X kali F. Untuk mencari median kita menggunakan FK ya, seperti ini. Oke, ya ini datanya adalah 40, ini kehapus harusnya ya. 29 tambah 5 jadi 34, dan di sini 40 frekuensi kumulatifnya ya. Maka kamu olah dulu ya, cari XF-nya, kemudian cari sigma-nya semuanya ya. Seperti itu. Maka ternyata jumlah datanya adalah 40 dan X kali F-nya dijumlahkan adalah 704. Sehingga untuk mencari min ya itu tinggal dibagi saja. 704 bagi 40 hasilnya adalah 17,6, maka pernyataan 1 benar. Oke, modusnya itu adalah 17, sementara di soal itu 18, salah ya, 18 sama 17 selisih 1 lebih besar 17. Maka P2-nya
salah ya. Nah, kemudian untuk median, karena N-nya adalah 40, ya maka mediannya itu adalah data ke-20 ditambah data ke-21 dibagi 2. Data ke-20-nya kalau kita lihat di frekuensi relatif, ternyata di antara ya, di antara 17 dan 18. Berarti ya sudah pasti nilai dari mediannya adalah 17,5 ya, maka P3 salah, harusnya 17,5 seperti itu ya. Oke, kita maju ke nomor 24. Ya, untuk yang nomor 24 ini anak-anak ada sedikit revisi ya dari pernyataan saya, dari materi di kelas kita ya. Ternyata penggunaan untuk mencari Q1 dengan rumus yang saya tampilkan di PPT itu harus melihat belakang hasil perhitungannya. Kalau belakangnya 75 ya, maka bobot yang digunakan juga 0,75. Kalau belakangnya 0,25 ya, maka bobotnya juga yang digunakan adalah 0,25. Yang ini salah, yang Q3-nya ya, harusnya nanti berdasarkan perhitungan ini harusnya 150,5 ya. Jadi hasil jangkauan kuartilnya adalah 7,5 ya. Oke, itu sedikit tambahan saja ya. Nah, dengan menggunakan rumus, jangan lupa kuartil itu, rumus kuartil adalah I ya. QI itu adalah I per 4 dikali N plus 1 ya. I-nya itu apa? I-nya 1, 2, 3 gitu ya. Sebentar nih, kurang bagus. I. Oke. Seperti itu. Maka untuk kuartil 1, karena N-nya 30 ya, maka Q1-nya adalah 1/4 dikali 31. Hasilnya adalah 7,75. Berarti data ke-7 dan data ke-8 dibagi 2. Kebetulan angkanya sama, jadi nggak bermasalah di sini ya. Yaitu adalah 143 ya. Q1-nya sama dengan 143. Nah, bermasalah di Q3-nya. Karena di sini 0,25, maka saya nggak boleh pakai rumus ini. Harusnya kita gunakan rumusnya itu adalah X23 ya, ditambah dengan 0,25 kali apa itu namanya, X selisih ya, X24 kurangi X23. Nah, ini nggak cukup rumusnya ya. Saya tulis rumusnya di paling kiri ya. Q3-nya itu harusnya adalah X23 ditambah 0,25 kali selisihnya ya, X24 min X23 gitu. Ya, maka diperoleh nanti hasil akhirnya adalah 150,5 ya. Sehingga nanti 150,5 dikurangi dengan 143 itu adalah 7,5 ya. Jadi yang ini salah. Oke, jawaban yang benar adalah ini, 7,5. Itu nomor 24 ya. Oh iya betul. Nomor 24 adalah 7,5. Oke. Ya, lanjut yang nomor terakhir ya, nomor 25. Nah, ini adalah peluang dan statistika. Nah, kita abaikan untuk keterangan awalnya, kita langsung lihat data saja. Ya, berdasarkan data, peluang terjadinya muncul jarumnya 1, 2, 3, 4, 5 dan frekuensinya seperti ini. Nah, ingat peluang empiris ya, ini materi. Peluang empiris itu adalah peluang yang diperoleh dari percobaan ya, diperoleh berdasarkan percobaan. Berdasarkan percobaan gitu. Jadi makanya yang kita butuhkan adalah data dari percobaannya. Oke, langsung saja kita punya datanya seperti ini ya. 1 frekuensinya 24, 2, 20, 28, 30, 22, dan 26. Oke, nah kita langsung lihat saja peluang empiris menunjuk angka 1. Angka 1 itu frekuensinya itu adalah 24. Nah, cara mencari PE ya, P kejadian A, PE kejadian A itu adalah FA frekuensi si A dibagi dengan sigma F gitu.
ya. Frekuensi si A-nya kan kejadian angka 1, frekuensinya 24 dibagi dengan sigmanya itu adalah 150. 24 per 150 kalau diperkecil dibagi 6 maka hasilnya 4 per 25. Sementara di soal itu 8 per 25, maka pernyataan 1 salah. Peluang terjadinya prima. Nah, prima itu adalah angka 2, 3, dan 5. Maka kamu jumlahkan, totalkan semuanya ya. Maka kamu akan peroleh P primanya, peluang kejadian primanya itu adalah 20 tambah 28 tambah 22, hasilnya 70 per 150 bagi 10, 7 per 15. Maka pernyataan 2 benar. Yang berikutnya P genap. P genap itu berarti 2, 4, dan 6. 20 tambah 30 tambah 26. Hasilnya ternyata adalah 76 per 110. Kalau kita perkecil adalah 38 per 75. Sementara itu adalah 37 per 75. Salah ya. 37 per 75 itu justru adalah peluang yang ganjil ya. Karena kan ini genapnya segini, pasti ganjilnya adalah kebalikannya. Oke. Peluang empiris jarum menunjuk kelipatan 3. Kelipatan 3 itu hanya 2 ya, yaitu adalah 3 dan 6 saja. Ya, berarti 28 tambah 26 hasilnya 54 per 150 sama-sama bisa dibagi 6, hasilnya adalah 9 per 25. Maka pernyataan yang keempat itu bernilai benar. Oke anak-anak, sudah selesai semuanya ya videonya. Kalian bisa ulang-ulang video ini. Kalau misalkan ada yang masih belum dimengerti juga, boleh langsung kamu tanyakan ke saya. Nanti untuk soal prediksi kedua dan yang ketiga akan menyusul ya. Seperti itu. Oke, selamat belajar, semangat terus ya. Tuhan Yesus berkati.